Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau begitu. Sebelumnya Ibu terima kasih ya sudah berkenan untuk melakukan konseling dengan saya. Mungkin di sela-sela kesibukan atau di kesibukannya sehari-hari, tapi Ibu masih berkenan untuk melakukan pertemuan bersama saya, yang insya Allah hari ini kita akan mengadakan kegiatan konseling, dan semoga kesempatan dan waktu Ibu datang untuk melakukan konseling bersama saya itu karena memudahkan urusan saya. Insya Allah nanti akan dibalas sama Allah SWT untuk memudahkan urusan Ibu juga. Amin. Nah, kalau gitu sebelumnya Ibu, saya perkenalkan diri dulu ya. Nah, jadi saya Sunarti, saya mahasiswa bimbingan dan konseling. Sekarang saya semester 6 dan sekarang lagi sibuk untuk ujian untuk next semester akhir, dan insya Allah hari ini saya melaksanakan salah satu pemenuhan untuk konseling dan pemenuhan untuk ujian akhir saya. Kan perkenalkan diri. Nama saya Naomi Bambonan. Saya memasuki masa pensiun 2018. Selama itu dalam masa pensiun ini sebenarnya saya itu mau mencari kegiatan yang bisa membuat saya tidak bosan di rumah. Cuma karena begitu saya pensiun 1 tahun, baru 1 tahun menjalani pensiun, tiba-tiba saya kena musibah, yaitu mata saya sakit, tidak bisa melihat karena pengaruh tekanan saya yang tinggi. Jadi ya begitulah, sekarang saya ini begini saja di rumah, bosan duduk, bosan tidur, mau pergi ke rumah keluarga, saling bertemu dengan keluarga, saudara, tidak bisa karena pengaruh mata saya seperti ini, keadaan saya seperti ini. Sedangkan itu kalau di setiap pagi itu saya di luar jalan-jalan saja di halaman rumah, karena mau pergi jauh-jauh tidak bisa, tidak jelas untuk melihat. Jadi cuma ini saja di sekitar rumah saya, ibaratnya saya olahraga lah di sekitar rumah ya, untuk supaya badan saya jangan terlalu kaku ya gitu. Oke, jadi Ibu Naomi ini seorang pensiunan ya, yang mungkin kalau nggak salah tadi berdasarkan cerita Ibu itu pensiunnya di 2018 kemarin ya, tahun 2018 kemarin. Betul sekali. Iya, dan berarti ibaratnya cukup terasa mengenai pandemi ini juga ya Bu, cukup merasakan dampak pandemi ini, yang dimana pandemi kemarin kan itu di tahun 2019 akhir, di awal 2020 di bulan Maret. Jadi ibaratnya Ibu baru selesai lah dari tanggung jawabnya gitu kan, pengabdian kepada negara. Iya, sebagai guru, pas mau menikmati masa pensiunnya, ternyata terkena musibah gitu ya, dengan ini sakit Ibu. Sebelumnya saya turut prihatin ya Bu atas musibah yang menimpa Ibu, dan juga dalam pandemi ini tambah lagi lah begitu, ibaratnya menjadi menambah kecemasan, dan juga Ibu tidak bisa melakukan aktivitas
secara bebas gitu ya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, sebelumnya Bu, kita sudah ngobrol sedikit nih mengenai permasalahan Ibu. Nah, hari ini saya sudah mengungkapkan gitu kan di awal bahwa hari ini kita melakukan pertemuan untuk melakukan konseling, yang dimana konseling ini adalah proses pertemuan antara konseli dan si konselor, yang dimana konseli itu adalah ibu atau klien saya dan konselornya adalah saya. Nah, kalau saya boleh tahu, ibu ini pernah melakukan konseling sebelumnya atau belum pernah sama sekali? Belum pernah, Mbak. Oh, belum pernah sama sekali ya. Oke. Nah, jadi pengertiannya tadi itu, Bu, konseling itu adalah proses pemberian bantuan antara saya dan ibu, yang dimana saya ini sebagai konselor, ibu sebagai klien saya itu sebagai konseli, yang dimana tujuannya kita untuk memecahkan permasalahan dari ibu atau klien saya gitu. Yang bagaimana kedepannya nanti ibu bisa mandiri gitu kan. Jadi ketika nanti dihadapkan dengan suatu masalah yang mungkin serupa ataupun sama gitu, ibu sudah tahu bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Seperti itu. Bisa tergambar ya Bu ya? Oke. Kalau gitu, dan juga saya jelaskan sedikit ya Bu mengenai konseling itu ada aturan di dalamnya dan juga ada asas-asas. Nah, salah satunya adalah kita harus bisa menyepakati waktu yang kita gunakan dalam proses konseling ini. Biasanya itu 1 kali 30 menit atau 1 kali 45 menit. Nah, kalau ibu setuju atau kita sepakati waktunya 30 menit ya. Oke. Jadi kita sepakat untuk melakukan konselingnya selama 30 menit. Oke. Nah, selanjutnya jika nanti dalam pelaksanaan konseling ini waktunya sudah habis, sudah tepat di 30 menit, itu mau kita tetap lanjut atau berhenti, atau mungkin kita rencanakan untuk pertemuan berikutnya seperti apa? Berhenti saja. Berhenti saja, ya, cukup diakhiri sampai di situ ya. Oke. Baik. Jadi kita sudah sepakat ya Bu mengenai waktunya. Oke. Selanjutnya dalam proses konseling itu ada asas-asas di dalamnya gitu. Nah, saya coba jelaskan sedikit di beberapa asasnya ya Bu. Nah, jadi asas yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini adalah bagaimana ibu dan saya gitu kan bertemu pada kegiatan kali ini itu tidak ada dalam paksaan kan Bu, tidak dalam tekanan ibu datang ke si ibu melakukan konseling ini tidak terpaksa. Jadi sukarela gitu ya Bu. Tidak dalam kondisi tertekan atau saya menuntut ibu gitu, tidak ya. Dan juga di sisi lain ada juga asas keterbukaan. Jadi yang dimana nanti ibu harus bisa kooperatif untuk menjelaskan atau terbuka dengan masalah cerita ibu gitu. Jadi nanti dengannya ibu terbuka menceritakan permasalahan ibu, itu memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau misalnya ibu menutup-nutupi ataupun ada yang sengaja ibu tidak ingin ceritakan atau ibaratnya sengaja disembunyikan gitu kan ceritanya, itu nanti akan menghambat proses pemecahan masalah kita nanti seperti itu. Nah, dan juga yang terakhir ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini adalah bagaimana semua informasi yang ibu ceritakan, semua data pribadi dari yang ibu sampaikan kepada saya itu menjadi tanggung jawab penuh, itu menjadi amanah untuk saya. Jadi saya tidak boleh menceritakan ke sesama teman rekan kerja saya, ataupun mungkin ke sesama klien yang mungkin seumuran dengan ibu, ataupun yang mungkin permasalahannya serupa dengan ibu. Jadi saya bertanggung jawab penuh atas informasi dan data pribadi yang ibu sampaikan. Jadi ibu jangan khawatir untuk nanti aduh gimana nih saya nanti cerita, nanti saya ragu mau cerita sama mbak kan nanti mungkin dibocorkan kah atau disampaikan ke orang lain.
itu nanti membuat ibu tidak nyaman. Tapi dari data dan informasi yang ibu sampaikan nanti itu menjadi amanah penuh untuk saya, ditanya penuh untuk saya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya Bu. Oke, gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Dari tadi awal kita sudah sempat bahas sedikit mengenai permasalahan ibu, mengenai itu ya yang sempat ibu sampaikan. Ibu sudah matanya sudah tidak lagi melihat dengan baik, terus ditambah ibu bosan gitu ya selama ini di rumah gitu kan, ibaratnya yang waktunya digunakan untuk bisa menikmati masa pensiunnya malah banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukan, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini gitu ya. Nah, boleh diceritakan Bu permasalahannya yang ibu rasakan saat ini mengenai itu, keresahan, kecemasan, dan kebosanan yang ibu rasakan selama ini? Silahkan, waktu dan tempat. Ya, selama ini selama ini yang menghadapi pandemi ini, COVID-19, betul-betul saya merasa merasa jenuh ya. Berita-berita dalam pandemi ini sangat meresahkan sekali bagi diri saya, apalagi saya ini umur sudah lanjut usia atau yang biasa disebut dengan orang lansia. Jadi rasanya perasaan itu cemas betul, rasa takut karena umur saya sudah lanjut usia begitu. Jadi segala macam timbul dalam pikiran saya, bagaimana saya ini sudah tua, baru keadaan saya juga seperti ini, tidak bisa dimungkinkan, seperti tidak bisa melihat, mau jalan tidak bisa, terbatas gitu ya, mau beraktivitas tidak bisa. Jadi sangat terbatas sekali keadaan saya seperti ini. Jadi gitulah. Sebenarnya saya ini mau merubah keadaan untuk kedepannya, tapi apa boleh buat dengan keadaan seperti ini, saya tidak bisa apa-apa. Ya begitu saja di rumah, mau jalan ke tempat keluarga untuk bersilaturahmi, tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa jalan sendiri saya. Mau bekerja di rumah tidak bisa, terbatas gitu ya, terbatas juga. Jadi itulah. Jadi selama menghadapi pandemi ini sangat resah bagi diri saya, sangat susah sekali saya pikirkan itu, karena tidak ada kegiatan lain. Seandainya tadi saya itu dalam keadaan sehat, seperti biasanya saya masih sehat, mungkin saya ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya gitu. Apakah saya mau cari pekerjaan apakah untuk tidak membosankan diri selama pensiun ya. Karena saya itu dalam pensiun itu sudah menjalani tiga tahun lebih ya, sudah menjalani 3 tahun lebih. Nah, jadi rasanya itu bosan betul di rumah ya. Mau bikin kegiatan, tidak ada kegiatan lain yang mau dikerjakan. Jadi itu paling itu selama saya pensiun di rumah, nah itu bersih-bersih halaman rumah, menyiram-nyiram tanaman untuk menghilangkan kebosanan di rumah itu. Ya, kalau di dalam rumah saya menyapu, membersihkan
menyimpun rumah. Ibu, Ya, mohon maaf, mungkin karena azan ya, ya, mungkin kita bisa lanjutkan lagi. Mohon maaf saya potong ya Bu. ya, ada bapaknya menonton TV yang ada lagu-lagu dangdut itu, karena saya senang kalau lagu dangdut itu mendengar. Ya, karena Seru gitu ya Bu ya ya. seru apalagi kalau di Indosiar itu kan baru apa namanya itu, juri dengan pesertanya itu berdebat di situ. Jadi lucu ya Bu ya, menghibur. Iya, lucu. Jadi itu, saya paling suka itu nonton lagu dangdut itu. Cuma selama pandemi ini, selama virus corona ini, apa namanya, Indosiarnya itu tidak ada lagi kegiatan dangdutnya. Ya mungkin karena pengaruh virus corona ini kan, jadi mereka istirahat dulu mungkin. Iya. Iya. Dan saya juga itu kalau menonton itu bukan kalau menonton masalah virus-virus diceritakan di dalam itu, saya paling tidak suka mendengar itu. Saya paling tidak suka mendengar. Karena apa? Kalau kita menonton terus seperti itu, kita rasanya tegang rasanya kita. Ya, kemudian kita jadi Kepikiran, cemas. jadi cemas, Iya. jadi menjadi kepikiran. Nah, jadi yang saya suka nonton di TV itu, kalau menonton itu karena tidak ada kegiatan lain, paling saya nonton yang ada lagu-lagunya, atau ada yang cerita-cerita seperti ada ceramah itu, ya ceramah-ceramah yang masalah sholat di dalam atau masalah agama. Saya suka nonton itu. Ya, kebanding nonton yang virus corona itu. Ya, itu yang saya paling senang menonton, karena di rumah tidak ada kegiatan lain. Ya, mau kerja lain tidak bisa apa-apa. Nah, dengan keadaan saya seperti ini. Ya, kemudian selama ini saya kena musibah mata ini, mata saya sakit ini, selama corona juga ini, saya mau ke rumah sakit berobat, mau periksa kembali ke rumah sakit mata saya ini. Jadi kontrol ya Bu, mau kontrol. Saya mau kontrol kembali, karena bukan semakin hari semakin terang, tapi semakin hari semakin sepertinya kabur. Ya, jadi rasanya mau sekali ke rumah sakit umum, cuma itulah tidak bisa, karena di rumah sakit juga itu banyak penyakit di sana. Ya, benar. Ya, banyak penyakit, karena orang pada datang semua, bukan 1, 2, 3 orang. Iya, benar. Ya, ratusan orang, ribuan orang di rumah sakit. Belum lagi di sana itu banyak yang sakit kan. Nah, jadi kalau kita ke situ, takut kita kejangkit dengan penyakit orang di sana. Jadi kalau saya merasa kurang enak badan, paling saya suruh anak saya antar ke praktek pribadi, ya, ke rumah sakit praktek untuk periksa diri, tekanan, tensi, kemudian nanti diambil obat. Nah, tapi selama corona ini, selama pandemi ini, saya jarang ke praktek. Yang pergi ngambil obat itu, kalau habis obat saya itu anak saya saja. Saya suruh setiap bulan itu, Bu, setiap bulan itu saya kontrol di praktek itu. Nah, jadi setiap bulan juga saya menebus obat. Ya, konsumsi obat. Kalau habis itu pergi lagi anak saya ambil. Itu tidak dibeli, Mbak, obatnya tidak dibeli, karena saya punya dokter keluarga. Nah, jadi cuma
cuma bawa nomor saja sama BPJS-nya, kemudian ambil resep di dokter, lalu dibawa ke apotek Kimia Farma, karena memang itu sudah jatah saya di situ, Mbak. Ya. Saya dari rumah sakit, Mbak, mendapatkan yang namanya buku hijau, Mbak. Ya, buku hijau. Saya mendapatkan buku hijau dari rumah sakit umum. Jadi buku hijau ini, Mbak, berguna untuk menebus obat setiap bulan. Oh, kayak buku pendataan gitu ya? Ya. Jadi kontrolnya, terus obat-obatnya gitu Ya. di situ, didata di situ. Betul sekali. Jadi kalau mau pergi ngambil obat, buku hijau itu dibawa ke dokternya, dokter praktek saya, kemudian menebus obat juga dibawa ke Kimia Farma. Nah, jadi karena mau ke rumah sakit umum nggak bisa kita. Iya, karena Karena di pandemi. ya di sana pandemi juga lebih parah di rumah sakit. Jadi kalau kita seperti ini dalam keadaan sehat saja, cuma batuk-batuk aja, cuma karena pengaruh tekanan, pengaruh sakit mata, ya paling itulah tebus obat saja, mengambil obat di praktek saja. Nah, insya Allah kalau pandeminya ini sudah berakhir, ya sudah hilang, sudah diangkat dari muka bumi, insya Allah saya ke rumah sakit umum untuk kontrol mata saya ini apakah dioperasi ulang atau bagaimana supaya bisa melihat. Nah, karena mata saya ini kalau begini-begini saja, Mbak, enggak bisa sama sekali saya apa-apa. Ya, enggak bisa bikin kegiatan apa-apa lagi. Itu di rumah saja, Mbak, begini seperti ini saja. Mau kegiatan apa, enggak bisa. Karena pengaruh mata yang enggak melihat. Jadi seperti terbatas itu. Ya gitu ya, Bu. Iya. Ruang-ruang. Itulah. Okay. Kalau bulan puasa itu, Mbak, pas waktunya lebaran itu, kepingin saya betul mau pergi ke tempat keluarga saudara saya untuk bersilaturahmi dalam setahun sekali. Nah, cuma karena tidak bisa jalan, harus ditemani dengan keluarga kalau jalan, baru bisa jalan. Jadi ya begitulah. Lagi pandemi ya, tambah Ya, susah gitu ya. Itulah. Tambah Ya. terbatas lagi lah. Ya, itu. Karena apalagi kita dilarang kumpul-kumpul, walaupun namanya kumpul-kumpul keluarga, tapi kita takut mana tahu ada di antara keluarga itu yang mengingat penyakit virus. Ya, sedangkan kita ini ya, atau walaupun kita disuruh ya, melaksanakan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci seperti tangan, memakai masker, ya. mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi kan tidak seperti kalau tergantung dari kita punya kepribadian juga lah. Ya, walaupun bagaimana kita berdekatan dengan bersentuhan dengan orang lain, kalau itu memang betul-betul enggak positif lah. Ya, sama-sama negatif. Cuma inilah kita enggak tahu ini. Benar. Ya, sekarang kita ini enggak tahu bagaimana ini. Ada yang bergejala gitu ya, Bu, ada yang ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala, ada yang ada tanda-tanda ada tanda-tanda dari gejalanya, ada yang tidak punya gejala. Padahal kalau
kita tahu dari dulu itu namanya pilek itu atau flu batuk itu dari dulu itu dari zaman dulu itu. Benar-benar. Iya, dari zaman dulu itu ada batuk, ada pilek, ada paru-paru. Tidak ada namanya coronanya. Yang tadi itu namanya istilah ada corona. Nah, baru tahun 2019 ini kebetulan ada penyakit dari Cina. Orang Cina datang ke Indonesia membawa penyakitnya itu. Iya. Nah, itulah sampai di Indonesia ini sudah tersebar di mana-mana di seluruh Indonesia. Mewabah. Ya, wabah corona ini tersebar di seluruh Indonesia ini. Di mana-mana, bahkan sekarang ini masih terus meningkat gitu ya. Terus meningkat. Padahal pemerintah sudah programkan yang namanya vaksin, program kesehatan, protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Tapi masih juga dijaga terus. Iya, itulah. Ya, tidak tahu lah bagaimana kapan berakhirnya corona juga ini ya. Pokoknya semoga cepat berlalu gitu. Iya, itulah. Mudah-mudahan aja cepat berakhir supaya Indonesia kembali aman. Terus ibu bisa bersilaturahmi lagi sama keluarga. Ekonomi juga kembali normal. Iya, benar. Ya. Kita semoga sehat gitu ya. Semoga kita sehat. Sendiri masalah corona ini bagaimana tanggapan ada masalah menghadapi corona ini? Jadi ya kurang lebih sama sih Bu, yang kayak permasalahan Ibu juga kan, jadi ruang gerak kita jadi terbatas gitu ya, apalagi kayak saya gitu kan kuliah yang dulunya di luar gitu kan Bu. Sekarang kalau dari saya itu ya cukup terdampak sih Bu untuk terkait pandemi ini. Ya saya juga cukup merasakan gitu, apalagi kuliah yang mungkin bisa dibilang dulunya selalu tatap muka gitu kan Bu, selalu ke kampus, akhirnya harus online di rumah aja. Jadi lebih banyak gitu nah Bu, kayak tugas-tugasnya ya. Tapi dari sisi kan itu memang tanggung jawab kita gitu kan sebagai mahasiswa. Tapi ya gitu Bu, yang cukup meresahkan tuh yaitu harus membayar kuliah gitu kan, biaya kuliah tetap dibayar. Nah sedangkan saya kemarin sempat bekerja gitu kan Bu. Nah itulah untuk menambah biaya kuliah saya, apalagi orang tua saya juga sudah tidak bekerja dua-dua gitu Bu, jadi susah gitu nah Bu penghidupannya. Buat ongkos, apalagi itu seperti Bu bilang, ekonomi itu sangat terasa gitu bagi keluarga saya juga, dan seperti yang disampaikan tuh, jadi mau selama online ini mau cari kerja juga susah, karena takutnya itu nanti kita kerja orang juga banyak yang di PHK. Sekali kita kerja nih takutnya kita membawa virus gitu kan ke orang tua, yang kita nggak tahu gitu dari mana nanti kita dapatnya mungkin, terus sampai akhirnya nanti kita mengeluarkan ke orang tua. Jadi itu sih Bu kecemasan ataupun yang saya rasakan lah dampak dari pandemi ini seperti itu. Nah, jadi dari yang Ibu sampaikan ini, cerita yang Ibu ceritakan tadi, bagaimana yang Ibu rasakan yaitu saat Ibu pensiun gitu ya, yang harusnya menikmati masa pensiunnya di rumah gitu kan, malah kena beban. Iya gitu, malah terkena beban pandemi gitu. Nah jadi susah untuk beraktivitas, ditambah lagi untuk kesehatannya gitu kan, jadi terganggu. Jadi mau beraktivitas ibaratnya mengisi kekosongan itu saat pensiun malah nggak bisa, yang mana yang kayak Ibu bilang misalnya kayak mau jogging, mau silaturahmi, mau jalan-jalan ketemu keluarga, itu malah nggak bisa gitu kan, terbatas kesehatannya. Dan Ibu juga menyampaikan tadi bahwa jadi bikin Ibu jenuh gitu di rumah ya, jadi bosan mau ngapa-ngapain tuh
susah, terbatas ruang geraknya, apalagi ditambah berita-berita yang di luar sana mengenai pandemi. Tadi bilang saya ketika ibu mendengarkan berita gitu kan, ibu malah jadinya nggak tenang, jadi cemas lagi, jadi tambah khawatir lah sama keadaan. Jadi ibaratnya berlapis-lapis lah problem yang menimpa gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi selama ini kalau boleh tahu, selama ini adik kuliah ini selama menghadapi COVID-19 ini kuliahnya hanya secara online saja? Iya Bu, benar, secara online. Tapi memang ada beberapa tugas yang kebijakannya dari dosen ya harus bertatap muka gitu. Ada juga yang prakteknya harus ke sana akhir-akhir ini. Tapi itu akhir-akhir ini sih Bu. Kalau awal-awal sekali itu memang kita penuh kegiatan kita di rumah aja, bener-bener 1 tahun itu kita di rumah aja gitu. Oh, ada juga biasa turun kuliah gitu tetap muka? Enggak sih Bu, cuman palingan kayak kita ada praktikum gitu kan, atau kumpul laporan itu baru kita ke kampus. Ada beberapa hal yang memang harus ke kampus gitu Bu. Tapi itu akhir-akhir ini aja sih, karena memang kebijakan dari dosennya sendiri kan. Ada yang memang maunya tuh kita tetap muka, ada yang maunya kita harus ke kampus gitu. Mungkin karena mau menghadapi sudah semester akhir kali gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan juga ditambah kan sekarang pemerintah juga belum ada tindakan tegas gitu Bu, belum ada kebijakan yang pasti seperti apa. Ada yang saya juga mendengar tuh dari pihak ya berita-berita luar sana gitu kan, tersebar bahwa nanti semester depan nanti mau tetap muka. Ada juga yang bilang enggak karena masih COVID gitu kan. Ya masih banyak simpang siur lah di luar sana berita-beritanya. Jadi ya menjalaninya kita bingung juga Bu, bingung juga menjalani seperti apa. Seperti itu. Ya, kalau dipikirkan mahasiswa ini kan sudah tahu yang mana bisa mengatasi masalah virus corona ini kan kalau di kampus. Kalau dibandingkan kasihan dengan anak-anak sekolah, anak SD, apalagi namanya anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sama sekali belum tahu apa-apa. Mereka masih itu interaksinya, masih mau main-main, sentuh teman-temannya. Nanti sampai di sekolah langsung masker dibuka, dibilang mau cuci tangan, disuruh gurunya cuci tangan, tapi malah main-main siram-siraman air. Karena mereka ini kan masih kecil, belum tahu kan. Seperti itu juga, misalnya di sekolah dilarang gurunya bermain dengan temannya. Ya, bagaimana bisa dilarang anak-anak, namanya anak-anak kecil. Tidak bisa dilarang juga mereka itu main begitu, main di apa namanya maksudnya gitu, seperti misalnya mau dilarang berkejar-kejaran. Mereka masih senang-senang lah interaksinya, masih belum bisa dibilang harus jaga jarak gitu kan, masih mau senang-senangnya mereka belum bisa, belum berpikir sampai ke sana gitu nanti dampaknya bagaimana gitu kan. Dilarang jaga jarak, tapi karena dengan keadaannya mereka yang masih kecil seperti itu, pemahamannya pemahaman belum ada, belum mengerti. Ya mau tidak mau bisa jadi apa yang disarankan dengan guru tidak bisa diatasinya. Itulah seperti itu kalau di SD. Apalagi anak SD ini kan belum masih terbatas dia punya pikiran. Nggak seperti anak SMP, SMA, mahasiswa sudah tahu yang mana bagus, yang mana tidak bagus. Kalau anak SD ini kasihan dulu, seperti ibaratnya anak yang baru lahir, pikirannya masih belum matang gitu. Masih kecil gitu. Seperti itu.
Nah, jadi dari cerita yang Ibu sampaikan, saya ada dapat cukup banyak lah gambaran dari bagaimana keresahan Ibu mengenai kecemasan Ibu, terus bagaimana kebosanan yang Ibu alami, jenuh gitu ya selama di Iya. rumah gitu. Oke, oke. Jadi banyak hal yang membuat Ibu jadi semakin bosan karena kayak Ibu bilang tadi, kalau mau baring capek, duduk juga capek, bosan gitu, mau beraktivitas ya juga Tidak bisa. terbatas, nggak Iya. bisa gitu ya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi ada ini selama kuliah ini selama menghadapi COVID-19 ini belajarnya dengan online-nya. Iya Bu, dengan Tapi kadang juga bisa kalau misalnya seperti praktikum bisa turun iya, tatap muka kan. iya, benar. Hmm, Seperti itu. iya. Oke, jadi dari pertemuan kita kali ini, Ibu pengen bagaimana menyelesaikan gitu ya permasalahan Ibu mengenai bagaimana sih mengatasi kejenuhan yang Ibu rasakan selama pandemi ini gitu ya Bu. Iya. Bagaimana mengatasi kecemasan gitu ya, Iya. terkait hal-hal yang Ibu sampaikan tadi dalam kondisi pandemi, terus dari segi Iya. kesehatan Ibu, seperti itu ya. Iya. Oke. Mungkin kalau bisa saya tanyakan ulang sama Ibu, biasanya kesehariannya Ibu dulu gitu kan, kebiasaannya kalau untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan itu biasanya Ibu melakukan aktivitas apa? Ya, kalau misalnya seperti dulu waktu saya masih segar dulu itu masih beraktivitas atau masih aktif di Ya. sekolah, karena saya kan dulu mengajar kan di sekolah di SD. Nah, kalau saya masih aktif dulu di sekolah itu, kalau saya pulang ke rumah itu, tidak ada lain itu untuk menghilangkan kejenuhan itu sampai ke rumah itu kan dari sekolah kan, di sekolah kan kita capek kan. Iya. Seharian di sekolah dari jam 7, setengah 7 kita jalan, nanti setengah 3 baru kita sampai ke rumah. Kadang jam 3 sampai setengah 4 kalau kita singgah-singgah kan, singgah belanja kah apakah di pasar. Nah, kita sampai ke rumah itu sudah jam 4 kah atau atau jam 3 kah. Nah, sampai di rumah itu rasanya itu capek. Ya, rasanya itu capek kalau sampai di rumah. Nah, sampai di rumah itu tidak bisa apa-apa saya. Langsung istirahat saya dulu, baring-baring sebentar. Nah, sudah selesai itu, sudah capeknya itu rasanya hilang. Baru saya itu mulai beraktivitas itu seperti di dapur, masak lagi tuan, meneruskan untuk makan malam lagi, masak, kemudian menyapu-nyapu lagi di luar itu, membersihkan halaman rumah untuk mengisi waktu yang masih ada sebelum maghrib. Ya, siram-siram tanaman yang seharian tidak disiram kena matahari, supaya tanamannya itu bunganya itu segar kembali, sore itu disiram kembali. Oh, jadi Ibu juga merawat tanaman ya, tamannya. Ya, itulah kegiatan saya kalau pulang ke rumah kalau sore itu. Ya. Oke. Itulah. Jadi kegiatan Ibu dulu setelah full beraktivitas dulu ya waktu masih aktif mengajar gitu, aktivitasnya di rumah yaitu setelah pulang Ibu istirahat lanjut masak untuk makan malam gitu, sambil nunggu maghrib itu Ibu juga sambil nyapu-nyapu halaman, bersih-bersih halaman gitu ya. Menyiram tanaman. Iya. Oke. Berarti salah satu alternatif menghilangkan rasa bosan Ibu tuh Ibu berkebun gitu ya. Oke. Berkebun, mengurusi tanaman, Ibu gemar gitu ya, Ibu senang gitu. Ibu. Saya sangat senang sekali itu berkebun itu.
Tapi kebun saya itu hanya sedikit saja di samping-samping rumah. Mana yang kosong itu saya tanami. Jadi kayak halaman-halaman gitu ya, Bu? Iya, hanya sekitar halaman saja. Kebun Karena kecil-kecil. karena rumah kami kan kecil, anunya sisa-sisanya tuh samping-sampingnya kecil aja. Iya. Ya, jadi itulah cukup untuk ditanami apakah misalnya tanam lombok di situ ya. Oke. Ya. Bagus tuh, jadi nggak beli cabai lagi di Iya. pasar gitu kan. Iya, Jadi kalau beli- mau petik gitu. Beli tanam lombok kita di samping rumah, tanam pepaya. Terus segar ya, Bu Iya. ya. Fresh, nggak ada pakai semprot-semprot. Iya, enggak itu Iya. ya. Jadi kalau panen Alami gitu ya. iya, kalau panen pepaya, panen lombok itu alami. Bagus Iya. bagus banget apalagi ya. Iya, Untuk kesehatan alami. gitu ya, Iya, bagus. iya, betul itu. Itu alami dipetik. Tidak ada menambah-nambah pestisidanya apakah obat-obatannya iya, kita benar. tidak ada. Iya, seperti itu. Oke, dari cerita Ibu tadi bahwa Ibu suka menanam atau berkebun gitu ya, Iya. tapi ya dilihat lagi bahwa saat ini kondisinya Ibu memang kurang Segar sudah. iya, sudah tidak lagi seaktif dulu gitu kan untuk Ya, tidak beraktivitas. seperti zaman dulu masih muda, Iya. masih aktif di sekolah, masih kuat. Iya. Ya, Selain itu tadi Ibu sempat cerita kalau Ibu tuh suka nonton dangdut gitu ya, sama betul. ceramah gitu ya. Betul. Oh, jadi mungkin kalau dari sudut pandang saya, mungkin ini dari saran dari saya sih, mungkin bisa Ibu jadi bahan pertimbangan. Ya bisa Bu, kalau misalnya Ibu lagi jenuh gitu kan, kayak Ibu bilang tadi, mungkin nggak bisa untuk berkebun banget lah, atau berkebun secara total seperti dulu, tapi mungkin bisa sambil siram-siram tanaman, mungkin alternatifnya, atau yang kayak Ibu bilang suka jalan-jalan keluar, Ibu suka jogging. Nah, mungkin alternatifnya Ibu bisa kayak jalan di sekitaran rumah, ataupun di dalam rumah juga bisa gitu. Ya, itu ya bisa Kayak bisa Ibu dalam ini. rumah juga biasa. Iya, bisa sediakan seperti itu. Subuh habis sholat subuh itu saya jalan-jalan di dalam rumah dari dapur ke depan gitu. Nah, itu bisa banget tuh kan, maksudnya untuk mengurangi Olahraga. kebosanan Ibu gitu kan, jadi untuk olahraga. Nah, yang Ibu tadi juga yang saya sebutkan mengenai nonton dangdut, nah itu juga bisa terjadi penghilang keresahan, menghibur. Terus nonton ceramah tadi dari YouTube. Ceramah. Nah, itu kan baik banget tuh, apalagi kayak buat Ibu gitu kan, kayak ibaratnya itu kan bisa jadi penenang lah dikala Ibu keresahan yang mendengar berita-berita yang tidak baik gitu kan. Terus menambah pengetahuan Ibu juga, terus bikin Ibu tenang. Terus banyak kebaikan yang bisa Ibu dapat dari dengar ceramah itu kan. Nah, jadi mungkin itulah yang mungkin banyak bisa Ibu lebih kembangkan gitu kan nanti. Dan mungkin bisa juga kalau misalnya sekarang kan Bu sudah ada HP, sudah bisa video call gitu Bu, sama mungkin anak-anaknya kah di luar kota, ataupun sama saudara-saudaranya Ibu gitu kan, bisa video call sekarang, jadi bisa telepon. Jadi banyak lah mungkin alternatif mungkin yang bisa Ibu gunakan untuk mengisi waktu, karena kan sekarang semua serba digital ya Bu, jadi bisa sudah canggih sekarang sudah. Kalau kita nelpon sudah bisa lihat mukanya juga gitu kan, bukan cuma dengar suaranya juga, bukan cuma bisa dengar suaranya aja gitu. Ya, walaupun kita tidak langsung bertemu gitu. Iya, benar. Seperti itu, mungkin itu bisa menjadi alternatif ya Bu. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin dan juga itu sih kalau alternatif yang mungkin kayak Ibu suka dengar ceramah tentang sholat. Nah, Ibu juga mungkin bisa mempraktekkan mengenai kayak sholat sunnah gitu kan, kayak tahajud, terus sholat duha, itu kan bisa sedikit banyaknya tuh pasti akan membuat Ibu tenang. Jadi pikiran yang cemas-cemas mengenai kayak aduh bosan di rumah, terus kayak berita-berita COVID pandemi ini tidak kelar-kelar, dengan adanya Ibu semakin beribadah, insya Allah kan kita terlindung dari bahaya tersebut. Betul, dan juga
ibu juga jadi makin dekat sama pencipta, jadi makin tenang, bahagia juga ibu rasa, ndak was-was gitu lah Bu. Betul sekali. Seperti itu. Mungkin itu dari sudut pandang saya, dari saran dan mungkin ya ibu pun mungkin setuju dengan hal tersebut. Nah jadi mungkin yang dari saya sampaikan nanti mungkin bisa ibu coba gitu kan alternatifnya, ataupun ya dalam pelaksanaannya mungkin bisa nanti ibu pas melakukan ada pembaruan gitu kan, ataupun nanti ada hal-hal baru lagi yang ibu dapat gitu, jadi lebih variatif lagi. Insya Allah. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu untuk dari mungkin ya dari sudut pandang saya atau hasil diskusi kita, saya mau tanya nih bagaimana perasaan ibu sekarang, karena saya mau tanya bagaimana perasaannya ibu nih setelah kita diskusi nih, kita ngobrol-ngobrol sebelum tadi kita diskusi sampai sekarang sudah diskusi mengenai problem untuk bagaimana penyelesaian problem yang ibu rasakan gimana? Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ade. Sama-sama Ibu. Ya, Saya juga Bu, terima kasih. Ya, di mana Ade jauh-jauh dari daerah lain datang, ya untuk mau berkomunikasi atau mau saling tukar pikiran dengan saya. Sama-sama Bu, saya juga. Ya, jadi saya sangat terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ade dalam menghadapi situasi seperti ini atau dalam menghadapi masa pandemik ini, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari hal-hal yang kita tidak inginkan semuanya. Ya, semoga ada juga dalam menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa dapat berhasil dengan baik, dapat sukses dalam menuntut karirnya untuk masa depan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya yang ibu rasakan kecemasan, galau, kayak bosan, tapi sekarang karena kita sudah ngobrol, bertukar pikiran gitu, ibu sudah merasa jauh lebih senang lah gitu. Sangat berterima kasih sekali dengan adanya adik yang datang bertukar pikiran dengan saya atau berkomunikasi dengan saya. Saya yang justru terima kasih banyak Bu sudah. Ibu sama-sama deh, terima kasih. Ibu mau apa ya istilahnya, mau mengorbankan waktu istirahat ibu untuk membantu saya dalam berkonseling hari ini, melakukan pertemuan yang mungkin orang luar sana kayak ya itu kan urusannya, saya nggak mau pusing, tapi ibu mau gitu, nah Bu mau membantu saya, jadi terima kasih banyak Bu. Jadi semoga sehat selalu, semoga diberikan kebahagiaan, amin. Dan pokoknya semoga nanti kedepannya kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan yang sama-sama bahagia, sama-sama sehat, sama-sama kehidupannya jauh lebih baik dari yang sekarang, seperti itu. Ibu juga bahagia selalu ya Bu, cepat sehat, semangat terus untuk bisa kembali sembuh, jadi bisa jalan-jalan lagi gitu kan, bisa ketemu sama keluarga lagi kalau ibu udah sehat. Jadi ibu semangat ya Bu untuk pengobatannya, jangan terlalu sedih atau terlalu dijadikan pikiran banget. Anggap aja sakit ibu sekarang tuh ibaratnya jadi penggugur dosa-dosa gitu ya Bu. Iya, bisa. Oke, semangat Bu, dan terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya, sudah mau percaya, mau bercerita sama saya, sudah mau mengungkapkan isi hatinya, mau menyempatkan waktunya untuk ketemu sama saya dan berdiskusi. Dan saya juga mohon maaf Bu, mohon maaf atas segala kekurangan dari lisan saya, dari ya pasti ada mungkin dari lisan yang saya sampaikan, perkataan yang saya sampaikan kurang tepat dan kurang baik karena saya memang masih belajar. Mohon dimaafkan. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat dan bahagia tentunya. Oke.
Mungkin itu saya tanyakan kembali untuk Ibu, apakah ada yang perlu saya bantu lagi atau ada yang perlu? Mungkin sudah cukup. Cukup ya. Cukup Oke. saja. Iya. Baik. Cukup. Oke. Cukup ya, jadi pertemuan atas waktunya saya ucapkan terima kasih karena waktunya juga sudah berjalan dengan 30 menit, waktu 30 menit sudah berjalan Iya. dan sudah habis. Terima kasih banyak. Kalau gitu saya pamit undur diri, mohon maaf atas kesalahan. Kalau gitu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Semoga sampai di tujuan kembali dengan selamat. Amin. Terima kasih. Ya. Mari Bu. Ya, silakan. Ada.